Halo semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Radian Prasetyo Yudhoyono dari TM3A. NIM saya 180103 Nah, oke, kita akan masuk dalam pembahasan saya. Saya akan membahas tentang genset ya, yaitu generator set. Pasti semuanya udah tahu kan yang namanya genset itu. Nah, genset itu yang kalian tahu pasti itu genset tempat buat cadangan listrik kalau lagi mati lampu. Nah, pasti gitu. Saya juga kayak gitu mikirnya. Tapi kita akan ulas lebih lanjut tentang genset ya. Oke. Nah, apa itu genset? Genset di sini tuh adalah akronim dari generator set, yaitu suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik atau generator dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Mesin pembangkit kerja pada genset biasanya berupa motor yang melakukan pembakaran internal atau mesin diesel yang bekerja dengan bahan bakar solar atau bensin. Generator adalah alat penghasil listrik. Prinsip kerja generator yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya, di sini ada jenis-jenis mesin genset. Nah, mesin genset itu yang kalian ketahui itu bukan cuma mesin genset yang pakai bensin itu, yang di hajatan, bukan. Jadi mesin genset itu ada banyak. Nah, sini jenis-jenisnya itu satu, mesin genset gas. Tuh yang warna hijau. Maaf ya ketutup muka ya. Yang kedua, mesin genset diesel. Nah, itu mesin genset diesel. Yang ketiga, mesin genset portable. Yang keempat, mesin genset turbin. Dan yang kelima, mesin genset bensin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin genset gas. Mesin genset ini menggunakan bahan bakar gas untuk menyalakannya dengan gas sebagai berikut: LPG atau liquid petroleum gas dan CNG atau compressed natural gas. Di industri sendiri dengan menggunakan CNG, gas CNG sendiri harus menggunakan infrastruktur dari pipa gas yang langsung mendistribusikan CNG tersebut sebagai bahan bakar genset tersebut. Penggunaan gas ini harus dipertimbangkan karena pembiayaannya sangat mahal. Oke, next. Nah, yang kedua, mesin genset diesel. Mesin genset ini banyak digunakan secara umum. Karena sangat mudah menemukan mesin genset ini memiliki kapasitas dari 5 kW atau 5.000 watt sampai 2 MW atau 2 juta watt. Mesin genset ini pun memiliki silinder dari 2 silinder sampai 16 silinder. Oke, next. Jadi ada mesin genset bensin. Mesin genset ini menggunakan bahan bakar bensin yang memiliki kapasitas maksimum 10 kW atau 10.000 watt. Mesin ini bertipe sangat mudah ditemukan karena banyak yang menggunakannya. Nah, selanjutnya ada mesin genset portable. Nah, mesin genset ini banyak digunakan untuk di luar tempat maupun dibawa kemana-mana. Karena ukurannya yang kecil dari mesin genset yang lain, mesin genset ini bisa dibawa dengan menggunakan mobil bak, pick up yang biasanya digunakan untuk menyalakan listrik di lapangan ataupun perkemahan. Oke, next. Mesin genset turbin. Nah, mesin genset ini memiliki kapasitas listrik paling besar dari genset lain karena memiliki kapasitas di atas 2 MW atau 2 juta watt. Wow, gede banget ya. Mesin ini mampu menyalakan lampu hampir di kota kecil dengan cara menggabungkan beberapa turbin. Gila ya, di kota kecil dia bisa nyalain listrik. Membutuhkan hitungan yang sangat cermat sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Karena adanya turbin, maka kita sering mendengarnya turbin air atau turbin uap. Contoh turbin uap yaitu menggunakan tenaga uap untuk memutar mesin. Kalau turbin air yaitu menggunakan tenaga air untuk memutar mesin. Nah, selanjutnya di sini ada sistem start pada genset. Ada 3 macam sistem start, yaitu satu, sistem start manual. Nah,
Sistem start ini biasanya digunakan pada mesin genset yang dayanya itu relatif kecil. Cara menghidupkannya mudah dengan penggerak engkol seperti kayak traktor itu loh. Nah, itu traktor itu pakai engkol kayak gitu. Jadi sistem ini tergantung pada faktor manusia sebagai operatornya. Ya, sistem start ini dipakai untuk mesin diesel dengan daya mesin yang relatif kecil yaitu 30 PK. Cara untuk menghidupkan mesin juga sistem ini adalah dengan menggunakan penggerak engkol start atau poros engkol atau poros hubung yang akan digerakkan oleh tenaga manusia. Jadi sistem start ini sangat tergantung pada faktor manusia sebagai operatornya. Dia adalah sistem start elektrik. Sistem ini dipakai oleh mesin diesel yang memiliki daya sedang, yaitu 500 PK. Sistem ini menggunakan motor DC dengan suplai listrik dari baterai aki 12 atau 24 volt untuk menstart diesel. Saat start motor DC mendapat suplai listrik dari baterai atau aki dan menghasilkan torsi yang dipakai untuk menggerakkan diesel sampai mencapai putaran tertentu. Nah, baterai dari aki yang dipakai harus dapat dipakai untuk menstart sebanyak 6 kali tanpa diisi kembali. Nah, karena arus start yang dibutuhkan, motor DC cukup besar, maka dinamo yang berfungsi sebagai generator DC. Pengasingan ulang baterai atau aki digunakan alat bantu berupa baterai charger dan pengaman tangan atau tegangan, yaitu pada saat diesel tidak bekerja, maka baterai charger mendapat suplai listrik dari PLN. Sedangkan pada saat diesel bekerja, maka suplai dari baterai charger dapat dari generator. Oke, next. Di sini ada sistem start kompresi. Sistem ini biasanya digunakan oleh mesin genset yang dayanya besar. Menggunakan motor dengan udara tekanan tinggi untuk start mesin diesel. Cara kerjanya dengan menyimpan udara di dalam suatu botol udara, kemudian udara tersebut dikompresi menjadi udara panas dan solar dimasukkan ke dalam fuel injection pump. Akibatnya terjadi pembakaran pada saat tekanan turun pada batas minimum yang dibutuhkan. Maka kompresor secara otomatis akan mulai menaikkan udara di atas tabung hingga mencukupi untuk menyalakan mesin diesel. Sistem start ini dipakai oleh mesin diesel yang daya besarnya itu 500 PK ke atas. Sistem ini memakai motor dengan udara bertekanan tinggi. Nah, dalam full injection pump serta disemprotkan lewat nozzle dengan tekanan tinggi, akibatnya akan terjadi pengkabutan dan pembakaran di ruang itu. Next. Oke. Sini ada komponen utama genset. 1. Mesin. Sumber energi mekanik yang masuk ke generator. Ukuran mesin berbanding lurus dengan output data maksimum yang dapat disediakan generator. Yang kedua, alternator. Nah, alternator ini yang juga dikenal sebagai generator atau genhead adalah bagian dari genset yang menghasilkan output listrik yang didapat dari gerakan mekanis yang diberikan oleh mesin. Alternator sendiri terdiri dari rakitan bagian yang tidak bergerak dan bagian yang bergerak yang sebungkus dalam suatu persatuan. Komponen-komponen tersebut bekerja sama menghasilkan gerakan yang relatif antara magnet dan listrik, serta secara bersamaan penggerak tersebut menghasilkan listrik. Oke. Nah, di sini ada regulator tegangan. Sesuai dengan namanya, komponen ini mengatur tegangan keluaran generator. Komponen ini meliputi regulator tegangan, konversi tegangan AC ke DC, exister winding atau konvensi arus DC ke AC, atau rotating receiver, konvensi arus AC ke DC, dan rotor atau armatur, konversi arus DC ke AC. Siklus dari keempat bagian ini berlanjut sampai generator menghasilkan tegangan keluaran serta dengan kapasitas operasi penuhnya. Nah, sekian dari saya pembahasan tentang genset. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, thank you. Dadah. Bye-bye.